Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa berjumpa dalam persekutuan tengah minggu kita. Mari mengawali persekutuan ini kita bersatu dalam doa. Bapak dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memperkenankan kami duduk diam sore hari ini untuk belajar firman Tuhan, untuk memuji akan nama Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami supaya persekutuan kami sore hari ini sungguh-sungguh menjadi persekutuan yang indah dimanapun kami berada, di rumah, di tempat kami bekerja, atau dimanapun. Kami percaya Tuhan Yesus hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang sangat membahagiakan bagi setiap orang-orang Kristen. Saudara, bulan di mana kita mempersiapkan banyak hal untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi dalam menyambut kelahiran Tuhan ini, adakah kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan hal yang penting, yaitu hati kita? Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Yesus lahir. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia. Tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersama
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, tenangkan hati kami Tuhan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sungguh-sungguh firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti, kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita menyambut Natal. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ini dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-36 sampai dengan 38. Saya akan bacakan bagian ini dengan Alkitab versi terjemahan yang terbaru. Mungkin agak berbeda dengan Alkitab Bapak Ibu sekalian, tetapi tentunya dengan makna yang sama. Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Ada pula seorang nabiya bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asyar. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya. Lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita untuk kita lakukan senantiasa dalam hidup hari lepas hari. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 sikap orang dalam menyambut Natal. Yang pertama itu sikap yang dengan hati yang penuh sukacita menyambut Natal. Jadi dia akan persiapkan segala sesuatunya, akan menyiapkan segala hal untuk menyambut Natal. Dia akan siap untuk mengorbankan waktunya, pikirannya untuk memikirkan apa yang terbaik untuk dipersembahkan buat Yesus di Natal ini. Sikap ini juga yang dimiliki oleh para Majus, saudara, dari timur. Mereka datang jauh dari timur situ. Ada yang mengatakan perjalanannya itu kira-kira memakan waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tapi rela untuk melakukan perjalanan itu, berjumpa dengan bayi Yesus yang adalah sumber sukacita mereka. Mereka mempersiapkan persembahan mereka. Tidak main-main, emas, kemenyan, dan mur itu adalah benda-benda yang berharga saat itu, saudara. Sikap orang Majus ini sikap yang rela berkorban, yang memikirkan terbaik buat Tuhan, yang penuh dengan sukacita. Nah, yang kedua, saudara, sikap seperti yang dimiliki oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang pandai beragama, pandai hukum Taurat, tetapi sikapnya yaitu cuek atau acuh tak acuh. Ketika orang Majus itu ada di istana Herodes, mereka dikumpulkan para ahli-ahli kitab itu untuk membahas tentang di mana bayi yang akan lahir itu, di mana nubuatan itu akan tergenapi. Mereka hanya membicarakannya satu dengan lain, tapi tidak ada yang pergi mencarinya, saudara. Padahal mereka meneliti firman Taurat Tuhan dari sejak mereka muda sampai jenggotan, rambut putih, sudah tua, tapi tidak punya kerinduan untuk mencari Tuhan Yesus. Mereka hanya duduk diam di sana, membicarakan tentang kebenaran, membicarakan tentang bayi yang akan lahir, raja yang akan datang, membicarakan tentang Taurat atau kitab itu, tetapi tidak ada yang bergerak untuk mencarinya. Sikap yang cuek, acuh tak acuh. Yang ketiga, saudara, sikap seperti yang dimiliki Herodes, saudara, raja yang berkuasa saat itu. Sikap hati yang tidak suka dengan Natal, tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus, membangkang, sikap hati yang jahat, bahkan menolak Tuhan, tidak ingin dia tersaingi oleh Tuhan. Maka dia dikatakan membunuh semua bayi laki-laki yang ada di bawah usia 2 tahun pada saat itu, saudara. Kira-kira kalau kita ada, nggak usah ada zaman dulu, saudara. Kalau kita hadirkan 3 sikap ini zaman kita tuh ada di sikap hati yang mana? Yang pertama kah? Yang penuh sukacita menyambut Natal, yang mempersiapkan segala sesuatunya, memikirkan apa yang saya bisa berikan buat Tuhan dalam pelayanan saya.
berlomba-lomba pergi ke gereja, memberikan terbaik waktu kita, tenaga kita, bahkan materi yang kita miliki. Kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan baik, saudara. Saya memberikan kado Natal yang terbaik buat Tuhan. Mungkin saya nggak bisa berikan yang mahal, tapi saya bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena yang mahal belum tentu yang terbaik, saudara. Tapi yang terbaik bisa jadi yang termahal, tapi juga bisa jadi yang sederhana, tapi penuh makna. Nah, saudara, yang terbaik itu lahir dari hati yang tulus, mencari Tuhan. Ataukah kita sikapnya acuh tak acuh, kita tahu setiap tahun ada Natal. Sekarang menjelang Natal kita ke gereja. Banyak orang gitu kalau mau Natal, mau Paskah ke gereja. Ya, saudara, saya tidak bermaksud menyindir siapapun, saudara. Tapi kalau kita berpikir hanya Natal dan Paskah saja ke gereja, lalu hari-hari yang lain itu bukan untuk Tuhan, kita mungkin seperti ahli Taurat, saudara. Kita tekun baca firman Tuhan, berdoa, tapi kita nggak tahu apa yang kita baca, kita nggak tahu siapa yang kita cari, kita nggak tahu siapa yang kita sembah, seperti ahli Taurat itu, saudara. Atau yang ketiga, saudara, dan saya harap tidak ada yang seperti yang ketiga itu, menolak Natal dalam hatinya, seperti Herodes. Hari ini, saudara, kita mau belajar dari seorang perempuan sederhana yang bernama Hana. Hana dikatakan seorang nabiah yang usianya sudah 84 tahun. Ada 3 hal yang Hana mengajarkan dalam hidup kita menyambut Natal. Yang pertama, saudara, Hana itu menyambut Natal dengan bertekun dalam doa dan puasanya. Usianya 84 tahun. Dia sudah menjanda. Dia 7 tahun menikah bersama suaminya. Nggak disebutin dia punya keturunan atau enggak, saudara. Mungkin dia punya, mungkin enggak, saudara. Tetapi setelah suaminya meninggal, dia nggak menikah sama sekali. Dan selama itu, dia ada di dalam bait Allah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, siapa sih Hana itu, saudara? Hana itu kalau dari arti kata namanya adalah kemurahan, anugerah. Sama seperti namanya, begitu juga hidup Hana. Jadi dia menyandang nama yang sesuai dengan karakternya. Ada banyak orang punya nama tidak sesuai dengan karakternya, saudara. Namanya sabar, tapi orangnya tidak sabaran. Suka marah-marah, uring-uringan. Namanya selamat, tapi omongannya tidak membawa selamat. Saudara, namanya rahayu, tapi tidak membawa rahayu bagi sekitarnya, saudara. Alangkah baiknya kalau nama yang kita sandang itu juga menjadi karakter kita, seperti Hana, saudara. Namanya menjadi keharuman dan ditiru banyak orang. Menurut satu buku, saudara, di situ dikatakan 500.000 orang perempuan, anak-anak perempuan, sangat perempuan di Amerika Serikat itu diberikan nama Hana atau Ana atau Hana itu sama, saudara. Dengan harapan mereka bisa menjadi orang-orang yang penuh kemurahan dan anugerah bagi sekitarnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali ke Hana yang ada di Alkitab yang sudah kita baca. Dikatakan dia di situ seorang nabiah, perempuan Fanuel dari suku Asyir. Suku Asyir itu adalah salah satu suku kecil yang dituliskan dalam sejarah Israel di antara suku-suku yang terhilang. Jadi suku ini tidak terkenal, tidak terlalu populer di antara suku-suku lain. Tapi Hana lahir dari sana dan namanya dituliskan oleh Lukas yang menuliskan Injil Lukas ini sebagai salah satu contoh nabiah atau nabi perempuan. Siapa nabiah itu, saudara? Orang yang mendengarkan suara Allah dan memberitakan suara Allah itu kepada orang banyak. Zaman itu, saudara, sudah jarang sekali orang mendengarkan suara Allah, apalagi memberitakan kebenaran suara Allah. Kenapa? Mungkin karena mereka takut, saudara. Saat itu mereka ada di bawah pemerintahan negara Roma. Mereka takut kalau mereka memberitakan kebenaran tentang kedatangan Mesias, sang pembebas, mereka bisa dibunuh atau dipenjarakan dan lain sebagainya. Tapi Hana ini berbeda, dia sederhana. Dia nabiah yang taat sama Tuhan, karena waktu itu banyak juga nabi-nabi palsu untuk menyenangkan telinga orang yang mau dengar. Dia memberitakan nubuat-nubuat palsu. Tapi Hana tidak, saudara. Dia dikatakan setelah menjanda, dia bertekun di dalam bait Allah. Tiap-tiap hari dia di sana.
entah dia tinggal di sana atau dia tinggal dekat situ, tapi tiap hari dia ke bait Allah, saudara. Dia ke bait Allah sana, lalu apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan dia berpuasa. Dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam doa-doanya, dalam ibadah-ibadahnya, saudara. Lalu apa? Dia berpuasa. Berpuasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, saudara, tapi adanya satu pengendalian diri dari seorang yang melakukan puasa itu. Jadi bukan cuma lapar, haus, apalagi mau menurunkan berat badan, itu salah, saudara. Itu bukan puasa, itu diet namanya, saudara. Hana berbeda. Dia berdoa, dia berpuasa, mengendalikan diri dari segala hawa nafsu yang ada sekitarnya, keinginan-keinginan dagingnya. Dia tahu, saudara, dia itu orang yang mudah mungkin jatuh ke dalam keinginan daging. Karena itu dia selalu bertekun, dia selalu mendekat sama Tuhan. Nah, itu upaya yang dilakukannya untuk menantikan janji Allah tergenapi atas Israel. Dia di sana dari sejak suaminya meninggal sampai dia usia 80 tahun, 84 tahun, entah berapa puluh tahun. Tapi tiap-tiap hari Hana ke gereja. Kalau sekarang gereja, dulu bait Allah. Di sana bukan gosip, bukan cerita, saudara, tapi beribadah, berdoa, berpuasa. Apa yang Hana doakan dalam puasanya, apa yang Hana niatkan dalam puasanya, bukan hanya sekedar keinginan dia supaya dia dapat kebahagiaan. Banyak orang sekarang itu karena pengen bahagia, saudara, dia doanya isinya itu penuh dengan keinginan-keinginan pribadi dia. Hana tidak, saudara. Dia punya satu tujuan dalam doa puasanya, yaitu untuk keselamatan bangsanya, untuk pembebasan bangsanya, untuk keselamatan bagi bangsanya. Dan hari itu ketika dia melangkahkan kaki ke bait Allah, dia mendengar suara riuh dalam gedung bait Allah itu, dan dia melihat Samuel menatang bayi Yesus tangannya, saudara. Lalu dia tahu itulah pengharapan bagi bangsanya, pengharapan bagi dunia. Saudara, Allah senang dengan orang-orang yang cari dia setiap hari. Kadang-kadang kita ada waktunya kita tekun cari Tuhan, tapi ada masanya kita itu menjadi jenuh atau stagnan untuk mencari Tuhan. Mungkin Hana juga mengalaminya, saudara. Tapi dalam kejenuhannya, dalam stagnasinya itu dia tetap tekun beribadah, tetap ke gereja. Dia tidak cari yang lain, dia cari Tuhan. Allah senang dengan orang yang mencari dia. Adakah dalam menyambut Natal ini dia menemukan kita sebagai orang-orang yang mencari dia? Dalam doa kita, bertekun dalam puasa kita mencari Tuhan. Yang kedua, saudara, Hana menyambut Tuhan dengan sikap hati yang penuh sukacita. Sumber sukacita Hana adalah bayi Yesus yang ada di tangan Samuel waktu itu ditatang oleh Samuel. Samuel berkata, Tuhan, kalau kita mundur beberapa ayat, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Jarang orang punya tujuan hidup seperti ini. Dia hidup dari muda sampai dia tua hanya untuk melihat bayi Yesus. Sekarang mungkin kita nggak lihat bayi Yesus, saudara. Tapi adakah kita punya kerinduan untuk melihat Tuhan dalam hidup kita? Atau memperlihatkan Tuhan, kasih Tuhan melalui kehidupan kita, sehingga orang sekitar kita juga bisa merasakan sukacita yang kita alami. Tujuan hidupnya hanya untuk bertemu Tuhan. Itu sumber bahagianya. Ada banyak orang mencari sumber bahagia yang lain. Dan karena sumber bahagianya yang lain, ketika itu tidak terpenuhi, maka ada kekecewaan, depresi, putus asa, stres tingkat tinggi, saudara. Sehingga kehilangan sukacita. Charles Swindoll, saudara, penulis buku yang menarik, sangat menarik, dikatakan biasanya di musim-musim Natal ini ada beberapa hal yang menjadi pencuri damai sejahtera dan sukacita orang-orang Kristen. Yang pertama yaitu adalah kekhawatiran dan ketakutan. Saudara, tidak bisa dipungkiri kita sekarang tinggal di dunia yang semakin hari, kalau orang dunia bilang semakin sulit, semakin susah untuk cari uang, mungkin susah untuk menghidupi keluarga, dan susah untuk mencapai target dalam dirinya. Dan itu membuat orang kehilangan sukacita, saudara. Di waktu Natal juga ketakutan dan kekhawatiran itu tidak berkurang. Dan itu seringkali mencuri sukacita ilahi dalam
hidup kita. Nah, sekarang saudara menyambut Natal ini, apakah masih ada ketakutan dalam hati kita? Kekhawatiran. Sebagai manusia pasti mungkin ada, saudara. Khawatir tentang masa depannya, tentang keluarganya, tentang anaknya, dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pernah gak saudara pikir, Hana itu tiap hari ke gereja, ke bait Allah, lalu bagaimana cara dia menghidupi dirinya? Alkitab tidak menyebutkan itu, saudara. Ya, tetapi dia yakin bahwa Allah sumber damai sejahteranya, Allah sang penciptanya akan mencukupkan semua apa yang dia butuhkan. Mencukupkan, mungkin tidak berlebih, tapi itu jadi sumber sukacitanya. Ketika dia bertemu Tuhan, wah itu sumber sukacita yang paling besar dalam dirinya. Dia tidak tuliskan di situ, saudara, Tuhan sekarang waktunya Tuhan panggil saya. Tapi dia berkata, Tuhan aku sudah melihat pengharapan dan damai sejahtera sukacita sejati itu. Aku siap untuk menghadap Tuhan. Dan saudara, kalau mungkin ditanyakan, kapan kita siap untuk Tuhan panggil? Kira-kira kapan, saudara? Adakah seperti Hana dan Simeon ini? Aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah ada dalam hati saya. Damai sejahteranya sudah mengalir dalam hidup saya. Kapanpun Tuhan panggil, saya siap. Atau kita berkata, Tuhan sebentar Tuhan, masih banyak yang harus saya lakukan. Target saya belum terpenuhi. Ini dan itu belum terpenuhi. Nah, saudara, mari kita seperti Hana, mengalihkan semua kekhawatiran kita itu, fokus hanya sama Tuhan, sumber damai sejahtera dan sukacita kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, sikap hati menyambut Natal, yaitu dengan memberitakan kabar sukacita itu kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Saudara, dalam ayat yang ke-38 di situ dikatakan, pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia, Hana, berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Menjadi bangsa yang tertindas itu sangat tidak menyenangkan, saudara. Dan itu dialami Hana dan orang-orang pada saat itu. Mereka menjadi bangsa yang tertindas, yang terjajah, itu budak daripada orang Roma yang berkuasa saat itu, saudara. Mereka ada dalam ketakutan tiap-tiap hari. Mereka ada dalam kegalauan tiap hari, bertanya kapan Tuhan akan datang, kapan Tuhan akan menurunkan juru selamat bagi mereka. Tapi dalam kekhawatirannya itu Tuhan menyatakan diri kepada Hana. Dan saat itu ketika dia menerima kabar sukacita tentang kehadiran sang juru selamat, dia tidak berdiam diri, saudara. Dia tidak keep rahasia itu atau berita itu untuk dirinya, tapi dia beritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, semua orang yang ada di sekitarnya. Waktu itu menjadi perempuan yang menyampaikan nubuat, tidak seperti zaman sekarang, saudara. Karena saat itu diskriminasi terhadap kaum perempuan itu sangat tinggi. Apalagi orang-orang Yahudi adalah orang-orang golongan patriarkal yang sangat ketat, saudara. Sehingga ketika Hana memberitakan tentang kehadiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu mungkin akan mengalami penerimaan atau juga penolakan, atau mungkin juga dikucilkan dan diejek, saudara. Ada orang yang menerimanya, ada orang yang tidak menerimanya. Ada orang sukacita, ada orang yang tidak bersukacita menerimanya. Tetapi Alkitab tidak menuliskan Hana itu memusingkan reaksi orang atau tidak. Yang Hana lakukan hanya menceritakan hal itu kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Dia gak peduli terhadap reaksi orang-orang tersebut. Nah, saudara, kita hidup kadang-kadang kita terlalu peduli terhadap reaksi orang dengan apa yang kita beritakan. Apalagi kebenaran. Kita takut kita tertolak. Kita takut kita diejek, kita takut kita dikucilkan dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang berita itu kita sembunyikan. Kita takut memberitakan kebenaran. Mari belajar dari Hana. 84 tahun. Usia yang tidak muda lagi. Usia yang tidak energik lagi. Tapi semangatnya tidak kalah dengan anak-anak muda. Orang-orang muda saat itu dan zaman sekarang. Setiap dia ketemu orang, yang diceritakan bukan kejelekannya orang, bukan keluh kesahnya,
bukan hanya curhat cerita tentang pergumulan hatinya. Aku sudah 7 tahun. Aku cuma 7 tahun menikah lalu tinggal suamiku. Aku berpuluh tahun itu tinggal sendirian, kesepian. Dan bukan seperti itu yang Hana ceritakan, saudara. Yang dia ceritakan adalah kesaksian dia ketika berjumpa dengan Tuhan, bahwa penantianku selama ini tidak sia-sia, bahwa Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang setia kepadanya itu. Tuhan memberikan pengharapan kepadanya, pengharapan yang sejati kepadanya. Pengharapan itu mungkin bukan dia dapat keluarga baru, bukan 84 tahun mau nikah lagi, saudara. Mungkin ada yang mau menikah lagi, tapi bukan itu, saudara, sumber damainya. Sumber damai itu berjumpa dengan Kristus. Jarang ada orang kayak gini, saudara. Hanya Tuhan saja cukup bagiku. Satu ketika ada seorang anak muda, saudara, dia tinggal pacarnya, dia diputus PHK itu, saudara, putus uang kerja. Dia merasa hidupnya hampa, lalu dia datang sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya itu sudah putus asa. Pekerjaan saya diputus. Kekasih saya pergi meninggalkan saya. Keluarga saya itu tidak memandang saya, pandang remeh saya. Saya cuma punya Tuhan Yesus saja satu-satunya. Lalu Pak Pendeta tepuk bahunya. Itu cukup, anak muda. Tuhan Yesus itu cukup bagi kamu. Tuhan yang akan mengangkat hidupmu, memberi damai sejahtera. Kadang-kadang kita seperti anak muda tadi. Kita rasa Jesus is not enough for me. Tuhan Yesus tidak cukup untukku. Kalau saya percaya Tuhan, harusnya Tuhan berikan saya ini dan itu, memberkati hidup saya, mencukupkan kebutuhan materi saya, memberikan saya mobil baru, handphone baru, memberikan saya kecukupan dan lain sebagainya. Seperti orang-orang lain. Ngapain saya setia sama Tuhan? Orang yang gak setia sama Tuhan saja hidupnya lebih bahagia menurut kita, saudara. Punya ini dan itu, sedangkan saya setia sama Tuhan. Sepertinya doa saya tidak didengar Tuhan, apalagi dikabulkan. Sehingga seperti anak muda tadi, saya cuma punya Tuhan. Lalu Pak Pendeta bilang, Tuhan itu cukup untuk kamu. Kalau kau punya Tuhan, kau punya segalanya. Karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara, mari kita belajar seperti Hana menyambut Natal ini. Bertekun dalam doa, dalam ibadah kita, dalam berpuasa, mengendalikan diri. Yang kedua, bersuka cita karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Yang ketiga, memberitakan sukacita itu kepada setiap orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini seorang lansia, Oma yang bernama Ana, mengajarkan kami bagaimana sikap kami seharusnya menyambut Natal. Tuhan ajar kami, Tuhan, supaya seperti Hana yang sederhana, kami selalu setia kepada Tuhan, beribadah, berdoa, berpuasa, menantikan janji Tuhan dalam hidup kami. Bersukacita karena Tuhan sudah hadir dalam hidup kami dan menceritakan sukacita itu kepada orang-orang yang sekitar kami. Berkati semua jemaat Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mempersiapkan Natal, acara di gereja, drama, dan mungkin musik, puji-pujian, kiranya itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan menambah sukacita ilahi dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Kami juga berdoa orang-orang sekitar kami, Tuhan pakai kami untuk mengabarkan kabar sukacita bagi mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, yang lemah tubuh, yang tidak bisa ke gereja lagi. Tangan Tuhan yang penuh kasih menjamah dan memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah, supaya mereka menjalankan tugas dengan baik dan jujur bertanggung jawab. Kami berdoa menjelang tahun politik ini, Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, supaya bangsa Indonesia bisa memilih yang terbaik sebagai pemimpin negara ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Beritakanlah pada
manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia. Tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Ceritakanlah pada semua, Yesus lahir ke dunia. Seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja, lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia. Tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia. Umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja, lahir ke dunia jadi manusia. Tinggikan namanya, surga bumi bersuka menyembah Dia. Tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja.